Kalian bisa bayangin gak sih situasi yang ada di sana tuh kayak apa? Begitu ada satu orang yang jatuh, pastinya langsung diikutin sama orang-orang yang ada di belakangnya juga buat jatuh kan? Halo assalamualaikum, welcome back to my video. Balik lagi sama aku Diah and welcome to Kamar 13. Oke, arek-arek Kamar 13 ku sayang, kalau kita ngomongin tentang Travis Scott, beberapa bulan yang lalu dia sempat disalahkan karena meninggalnya 8 orang penonton konsernya dia dan ratusan lainnya ini mengalami luka-luka. Tapi sebelum kita lanjut untuk bahas kasus ini, aku bakalan ingetin lagi untuk kalian, jangan lupa untuk klik dulu tombol like, comment, share ke teman-teman kalian yang lain, dan jangan lupa untuk nyalain lonceng notifikasi kalian biar aku semakin semangat untuk upload video-videoku yang terbaru. And well, check it out. Kalau kalian belum tahu Travis Scott itu siapa, Travis Scott ini adalah pacarnya Kylie Jenner. Konsernya ini digelar di Texas pada tanggal 5 November tahun 2021 kemarin, Nah, konser Astroworld. Diduga konser ini sendiri adalah konser pemuja setan. Gimana dikatakan konser pemuja setan? Terus kenapa juga ada korban-korban di dalamnya? Jadi kenapa orang-orang ini mencurigai konsernya Travis Scott ini adalah konser pemuja setan? Karena bisa dilihat ya dari bentuk panggungnya aja itu seperti salib terbalik. Terus dari bentuk tempat penontonnya juga itu berbentuk segitiga mata satu. Sedangkan Travis Scott sendiri pada saat konsernya ini berlangsung dan juga mulai ricuh ya, dia tetap melanjutkan konsernya dia tetap asik bernyanyi, bahkan dia sama sekali tidak memperdulikan orang-orang di situ yang meminta tolong. Travis di sini ini disalahkan karena pada saat mobil ambulans ini berusaha untuk menyelamatkan para korban atau juga penonton yang pada saat itu sedang membutuhkan pertolongan, Travis ini sama sekali tidak memberhentikan konser. Padahal di situ ambulan dan juga polisi ini mulai kewalahan karena memang ya konsernya itu penontonnya terlalu banyak, lampunya juga gelap, konsernya tetap berjalan dan asik-asik nyanyi di situ. Sedangkan para korban di sini ini urgent banget, mereka sedang membutuhkan pertolongan dan mereka di situ ada juga yang sedang merenggut nyawa. Banyak banget korban-korban yang memang terinjak-injak di situ. Banyak petugas yang memang membutuhkan lampu penerangan pada saat itu karena banyak banget korban-korban itu yang memang udah keinjek-injek. Jadi memang dia juga butuh space untuk mengevakuasi para korbannya. Biasanya kalau kita lihat musisi-musisi pada umumnya ya, kalau ada hal yang seperti ini yang ada di konsernya dia langsung memberhentikan konser sejenak. Dia langsung berhenti menyanyi dan pastinya menolong orang-orang yang di situ memang membutuhkan bantuan, terutama penontonnya dia. Banyak banget penyanyi-penyanyi dunia yang memang sedang ngadain konser, tapi ada memang penonton yang membutuhkan bantuan ataupun juga minta tolong ya, dia pastinya langsung memberhentikan konsernya sejenak. Tapi beda banget sama kelakuannya Travis Scott, Travis Scott pas penontonnya ini lagi ada yang dibopong, dia malah asik-asikan nyanyi coy. Sampai-sampai banyak banget yang nuduh Travis ini baca mantra. Mungkin kalian banyak yang penasaran gimana sih kronologi kejadian ini bisa terjadi, kekacauan di saat konsernya Travis Scott ini bisa terjadi. Jadi Astroworld ini memang adalah konser tahunan yang biasa digelar sama Travis Scott. Di dalam konsernya Travis Scott sendiri kali ini ya, itu dia nggak tampil sendirian. Sebelumnya ada beberapa penyanyi-penyanyi besar, sekitar 8 penyanyian yang memang tampil juga di dalam konsernya Travis Scott. Nah, Travis Scottnya sendiri ini tampil sekitar jam 9 malam. Astroworld sendiri mulai ada konser pertamanya itu di tahun 2018. Dan di tahun ini, Astroworld diadakan di Texas. Di websitenya Astroworld ini konsernya mulai dibuka gate-nya sekitar jam 1 siangan. Tapi ternyata sekitar jam 7 pagi tiba-tiba pihak panitia mengumumkan bahwa gate-nya mulai dibuka jam 7 pagi. Nah, karena memang tidak sesuai dengan jadwal awal dan juga schedule awal, petugas keamanan dan juga petugas kesehatan di saat itu masih belum ada di lokasi dan juga belum siap. Nah, ada satu pengakuan dari fotografer yang ada di acara ini itu beliau mengaku kalau para pengunjung di sini tidak dicek sesuai dengan prosedur COVID. Sedangkan di dalam lokasi konser ini itu nggak ada sinyal sama sekali.
Padahal fotografer-fotografer yang ada di sana itu butuh sinyal, butuh wifi untuk berkomunikasi. Bukan cuma fotografer aja di sini yang butuh sinyal, butuh wifi. Para awak media juga butuh banget sinyal sama wifi buat mereka juga berkomunikasi dengan kru-kru yang masih ada di luar. Refill air minum katanya juga dijanjikan ada di beberapa titik yang ada di lokasi, tapi kenyataannya cuman ada satu tempat doang, dan itu pun jam 1 siang udah nggak direfill lagi. Jadi kalian bisa bayangin kan gimana kondisi kekacauan yang sudah mulai terjadi sejak pagi. Terus mulai jam 2 siangan ini banyak banget pengunjung-pengunjung yang masuk tanpa dia tuh pakai tiket. Dan mereka memang memaksa masuk. Sedangkan yang menjaga pintu ini cuman ada beberapa polisi dan ada 2 polisi yang naik kuda. Nah, dari siang sebenarnya banyak banget helikopter-helikopter yang udah mulai berterbangan di sekitar area situ, dan memang dari situ pun mereka memantau situasi bener-bener gak kondusif banget. Udah kelihatan kacau dari siang. Tapi konser ini tetap dilanjutkan, Kekacauan sudah mulai terjadi lagi ketika si Travis Scott ini mulai tampil jam 9 malam. Dan kegaduhan-kegaduhan yang ada di sana ini mulai terjadi pas si Travis Scott lagi tampil. Banyak banget penonton-penonton yang tanpa tiket, mereka menyerbu masuk ke barisan depan, bahkan tempat untuk VVIP pun yang tadinya masih bisa joget-joget, mereka bisa angkat tangan, itu benar-benar nggak bisa. Sampai ya, yang angkat tangan tuh, yang udah nyanyi-nyanyi asik-asikan tuh, mereka tangannya mau dikembaliin lagi aja nggak bisa. Bahkan orang-orang yang nonton di situ, itu cuman bisa lihat posisi punggung sama kepala-kepala orang aja. Kalian bisa bayangin gak sih situasi yang ada di sana tuh kayak apa? Begitu ada satu orang yang jatuh, pastinya langsung diikutin sama orang-orang yang ada di belakangnya juga buat jatuh kan? Karena memang apa? Karena memang terlalu desek-desek kan di sana tuh. Ya kalian tau lah, misalkan kita lagi asik nonton konser, di situ posisi gelap ya kan? Terus ada orang yang kayak keinjek gitu kan, dia jatuh terus keinjek-keinjek sama yang lain, pasti kan banyak dari mereka yang lain buat jatuh juga kan. Apalagi yang belakang tuh terus dorong-dorong. Ada seorang perempuan yang pada saat itu sempat dia mau jatuh ya, tapi untungnya dia bisa menghindari hal itu dan dia akhirnya nekat naik ke atas panggung tempatnya videografer di situ. Dia berusaha menceritakan apa yang dia alami di atas itu, bahkan dia juga meminta tolong dan juga berteriak-teriak. Dia juga bilang stop the show, hentikan konsernya gitu kan. Itu banyak banget orang-orang yang udah mulai minta tolong di sana, tapi nggak ada yang dengerin dia. Bahkan di situ dia malah disorakin sama orang-orang banyak. Malah si videografer itu malah maki-maki si cewek ini juga. Dia malah kena marah. Penonton-penonton yang di situ juga malah nyorakin dia. Seakan-akan keadaan di situ bukan hanya Travis Scott aja yang emang gak peduli dengan lingkungan sekitar. Bahkan juga fans-fansnya dia, kebanyakan yang lagi asik nonton Travis Scott di situ, itu udah tidak memperdulikan kondisi sekitar. Padahal di situ banyak banget orang-orang yang sudah mulai minta tolong karena memang dia lagi keinjek, mereka lagi diinjek-injek dan juga ketumpuk-ketumpuk, bahkan ada yang sampai berjatuhan. Nah, dari sini untungnya ada 2 petugas keamanan yang lagi ngecek situasi dan dia lihat situasi di situ, dia mulai menyelamatkan orang-orang yang memang keinjek-injek. Tapi di sini petugas keamanan dan juga petugas medis mereka tidak mempunyai alat keselamatan. Bahkan petugas kesehatan yang ada di sana ini mengatakan mereka tidak tahu bagaimana cara menolong orang-orang ini. Jadi di sini bukan cuma petugas keamanannya aja yang memang kewalahan, tapi petugas kesehatannya pun itu juga nggak profesional, nggak layak untuk menghandle konser sebesar ini dan juga kejadian-kejadian yang bakal terjadi, ataupun juga kalau ada hal-hal yang seperti yang dialami sama konsernya Travis Scott kayak gini. Jadi di sini posisinya yang saling tolong-menolong itu adalah para korban. Di sini malah tim kesehatannya juga itu bisa dikatakan nggak becus karena dia nggak berusaha buat ngecek denyut nadinya para korban. Malah yang udah meninggal diusahakan untuk diberikan CPR, sedangkan yang masih hidup malah dibiarin. Ada juga yang berusaha ngasih CPR tapi ternyata caranya tuh salah. Bahkan di situ ada suster yang mengaku selama 7 tahun dia bekerja sebagai seorang suster tapi pemberian CPR dia yang terbanyak ada di konsernya Travis Scott. Kalian coba bisa bayangin betapa gilanya kondisi pada saat itu kan, kacau gaduh,
panas, terus desek-desekan kayak gitu, ketambah lagi ruangannya yang gelap. Yang lebih parahnya lagi di sini, Rek, pas pada saat ada ambulan berusaha buat nolongin para korban, buat lewat di antara penonton-penonton itu, kalian tahu yang ada penonton-penontonnya di situ itu pada naik ke atas ambulan buat joget-joget. Gila gak sih? Ini penonton-penonton yang di sana tuh kayak seakan acuh, padahal di situ ambulannya tuh bawa orang yang lagi sekarat. Ditambah lagi si Travis Scott juga nggak ngeberhentiin konser, dia terus asik-asikan nyanyi dan para penonton juga otomatis ikut-ikutan asik. Seharusnya di situ ya si Travis itu berusaha buat berhentiin konser sebentar aja, biarin petugas keamanan dan juga petugas medis ini bisa mengevakuasi korbannya, biar mereka juga bisa dikasih space dan juga jalan buat lewat di antara penonton-penontonnya dia. Sebenarnya kerusuhan kayak gini, Rek, itu bukan hanya satu-satunya yang pernah terjadi di konsernya Travis kali ini. Sebelum-sebelumnya Travis pun pernah ditangkap polisi karena memprovokasi penontonnya buat memanjat pembatas pagar keamanan pada saat konsernya dia. Travis pun juga pernah membuli seorang remaja yang pada saat konsernya itu mencuri sepatunya dia. Bukan cuman ngebully remaja itu aja, Rek. Ternyata si Travis Scott ini malah maki-maki tuh remaja posisi lagi di panggungnya dia pas pada saat konser. Kalian coba bayangin, ada penonton yang nyuri sepatunya dia rela berhentiin konser, dia marah-marah di situ, dia bully remaja itu. Sedangkan di sini ya, ini ada penontonnya dia yang lagi sekarat, yang lagi butuh pertolongan, dia malah nerusin konser. Nah, mungkin banyak dari kalian terus hubungannya di mana? Kok bisa konsernya Travis Scott ini bisa dikatakan pemujaan setan ya? Banyak yang bilang katanya korban-korban yang ada di dalam konsernya ini, Rek, itu digunakan untuk tumbal pemujaan setan. Mungkin banyak dari kalian juga mana ada sih konser tapi diniatkan untuk penumbalan setan, untuk pemujaan setan. Di dunia yang sekarang, Rek, itu hal yang absurd, yang kayak nggak mungkin banget itu terjadi, itu memang bisa aja terjadi dan memang real adanya gitu. Mungkin kalau dulu kita berpikiran mana ada sih orang yang mau muja setan, mungkin kalau dulu banyak orang yang nggak percaya, tapi kenyataannya sekarang ternyata banyak juga orang-orang yang memang memuja setan. Bahkan contohnya ada salah satu musisi terkenal juga, Rek. Ini namanya Marilyn Manson. Dia juga mengaku sebagai pemuja setan. Bahkan pihak gereja pun sudah pernah mengkonfirmasi pembaptisan si Marilyn. Nah, di tahun 1995, pas pada saat Marilyn ini manggung, dia juga pernah nyayat dadanya sendiri sama pecahan kaca di depan penonton. Kalian coba bisa bayangin kan, Rek? Bahkan Marilyn ini juga mengaku setiap harinya sebanyak 158 kali. Marilyn juga pernah mengaku dia pernah menggali kuburan sendiri, dia mencuri tulang jenazah, dia mengaku mengambil tulang-tulangnya, terus dia tumbuk, terus dia hisap kayak dia mengkonsumsi obat-obatan terlarang. Mungkin kalau kita berpikiran hal yang dilakukan Marilyn ini adalah hal yang gak mungkin, tapi kenyataannya hal itu benar-benar diakui oleh Marilyn Manson. Dia benar-benar melakukan hal itu yang kita anggap itu hal yang absurd banget. Kayaknya gak mungkin kalau dilakukan sama orang normal. Tapi ternyata bisa aja hal itu terjadi. Jadi pemujaan setan yang ada di dalam sebuah konser itu juga mungkin saja bisa terjadi. So, menurut kalian dalam konsernya Travis Scott ini apakah benar dia muja setan atau memang kesalahan di sini murni kesalahan dari petugas keamanan dan juga medis atau memang kesalahannya murni dari Travis Scott sendiri? So, kalian bisa langsung aja tulis di kolom komentar ya, and bye.